Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare 25 Juni 1936. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian dari Gorontalo, sementara ibunya berasal dari Yogyakarta. Ketika masih berusia 4 tahun, ia sudah membaca buku-buku dari Leonardo da Vinci ataupun Jules Verne. Habibie kecil juga selalu mengikuti ayahnya yang senang melakukan eksperimen seperti stek tanaman mangga. Pengalaman ilmiah ini kemudian membentuk Habibie di masa depan menjadi seorang insinyur yang diakui dan dikenal dunia dengan teori crack propagation-nya. Bahkan, Habibie menjadi presiden ketiga Republik Indonesia. Mata air keteladanan ini menginspirasi kami untuk menggali nilai-nilai dasar ASN berakhlak dari sosok Presiden Habibie. Bapak B.J. Habibie adalah orang yang sangat ramah, solutif, dan cekatan. Beliau juga sangat berjasa dalam dunia penerbangan Indonesia dengan membuat pesawat pertama dengan tipe N250. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Hal ini mencerminkan salah satu sikap berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan. Setelah dipanggil negara dan kembali ke tanah air, B.J. Habibie mengembangkan industri dan lembaga strategis yang mengurusi bidang teknologi. Beliau bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Di akhir masa pemerintahannya, secara konstitusi B.J. Habibie dapat tetap menjabat sebagai presiden hingga 2003. Namun beliau tidak menyalahgunakan wewenang dan beliau memilih mengadakan pemilu untuk mengembalikan kekuasaan di tangan rakyat. Walaupun sudah jenius sejak kecil, Habibie tetap senantiasa meningkatkan kompetensinya. Sempat kuliah di ITB, Habibie menyelesaikan pendidikan insinyur hingga tingkat doktoral di RWTH Aachen, Jerman. Hal ini menunjukkan kompetensinya dalam bidang teknis. Kompetensi manajerialnya juga tampak nyata dalam penunjukannya sebagai wakil presiden perusahaan dirgantara Jerman Messerschmitt Polko Block. Ini merupakan pertama kalinya orang asing menduduki posisi tersebut. Habibie juga memiliki kompetensi sosiokultural yang baik. Ia mampu membawa diri sebagai seorang muslim yang taat di lingkungan Jerman yang mayoritas Kristen. Suatu ketika, karena tidak ada masjid, Habibie akhirnya salat di gereja untuk menyampaikan kegelisahan dan pergulatan pribadinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Habibie menunjukkan bahwa ia mampu menghargai perbedaan dan dapat hidup harmonis di dalam kemajemukan. Bapak Habibie merupakan tokoh yang sangat loyal kepada bangsa dan negara Indonesia. Beliau mengabdi dengan mendedikasikan hidupnya dalam memajukan negara. Salah satu kontribusi yang diberikan adalah turut serta mengembangkan industri dirgantara di Indonesia. Rasa nasionalisme Bapak Habibie juga tidak diragukan lagi, terlihat dari keteguhan hatinya untuk memilih kewarganegaraan Indonesia meski mendapat tawaran sebagai warga negara kehormatan oleh pemerintah Jerman. Habibie juga mampu beradaptasi terhadap kondisi Indonesia saat memulai proyek strategis pesawat N250. Keterbatasan dana membuat ia fokus pada aspek manufaktur pesawat, bukan mengucurkan dana riset dasar seperti yang dilakukan negara-negara maju. Selain itu, Habibie membuat terobosan dengan menginisiasi pemberian beasiswa untuk mengisi kekosongan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang iptek. Pada tahun 1997, untuk pertama kalinya sebanyak 3.000 pemuda Indonesia dikirim ke Eropa dan Amerika. B.J. Habibie bukan hanya figur bagi tanah air, namun juga berperan penting dalam membangun kerjasama yang sinergis antara Indonesia dengan Jerman. B.J. Habibie menuntut ilmu di Universitas Jerman pada 1955. Selain terkenal karena kecerdasannya dalam industri teknologi Jerman, B.J. Habibie juga diketahui memiliki hubungan dekat dengan komunitas ilmuwan, politikus, hingga konselir Jerman. Pengalaman B.J. Habibie menunjukkan bahwa dengan adanya kolaborasi lintas negara, maka memungkinkan Indonesia untuk menjadi lebih lincah serta inovatif di kancah internasional. Menjawab tantangan, arah tujuan masa depan.